Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan kanak-kanak akhir 6 sampai 12 tahun. Jadi, masa kanak-kanak merupakan periode krusial dalam perkembangan individu di mana pondasi untuk perkembangan selanjutnya diletakkan. Usia 6 sampai 12 tahun atau yang dikenal sebagai masa kanak-kanak akhir merupakan fase transisi yang sangat penting menuju masa remaja. Pada fase ini, anak mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk fisik, kognitif, dan sosial, emosional, dan bahasa. Perkembangan yang optimal pada masa ini akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan anak di masa depan, baik dalam bidang akademik, sosial, maupun emosional. Perkembangan fisik yang pesat ditandai dengan peningkatan tinggi dan berat badan, serta perkembangan motorik halus dan kasar. Kemampuan kognitif juga berkembang pesat, ditandai dengan peningkatan kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir abstrak. Dalam aspek sosial emosional, anak mulai membangun hubungan yang lebih kompleks dengan teman sebaya, mengembangkan empati, dan memahami norma sosial. Perkembangan bahasa juga semakin kompleks, ditandai dengan peningkatan perbedaan kata, kemampuan gramatikal, dan kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Memahami karakteristik perkembangan anak pada usia ini sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan semua pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat memberikan dukungan yang tepat dan optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dukungan yang tepat dapat membantu anak mengatasi tantangan perkembangan, mengembangkan potensi mereka secara maksimal, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa remaja dan dewasa dengan lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari secara mendalam tentang periode perkembangan kanak-kanak akhir ini. Yang berikut pengertian kanak-kanak akhir 6 sampai 12 tahun. Perkembangan kanak-kanak akhir usia 6 sampai 12 tahun merupakan periode transisi penting antara kanak-kanak awal dan masa remaja. Pada tahap ini, anak mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan, perkembangan kognitif dan pesat, serta pembentukan identitas sosial dan emosional yang semakin kompleks. Ini adalah periode di mana anak mulai mengembangkan kemandirian, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitarnya. Perkembangan pada masa ini membentuk dasar yang kuat untuk mengembangkan di masa remaja dan dewasa. Ada beberapa ciri-ciri kanak-kanak akhir. Yang pertama, pertumbuhan fisik yang stabil. Pertumbuhan fisik pada tahap ini relatif stabil dibandingkan dengan masa kanak-kanak awal. Tinggi dan berat badan meningkat secara bertahap, dan perkembangan motorik halus dan kasar semakin terasa. Yang kedua, peningkatan kemampuan kognitif dan logika. Kemampuan berpikir logis dan kemampuan pemecahan masalah berkembang pesat. Anak mulai mampu berpikir abstrak, memahami konsep-konsep yang lebih kompleks, dan melakukan penalaran dedukatif dan induktif. Yang ketiga, keterampilan sosial yang lebih baik. Anak-anak usia ini semakin mampu berinteraksi sosial secara efektif. Mereka belajar berkolaborasi, berkompetisi, dan bernegosiasi dengan teman sebaya. Yang keempat, kemampuan berbahasa yang berkembang pesat. Perbedaan kata dan kemampuan gramatikal anak semakin berkembang. Yang berikut tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, mengembangkan keterampilan sosial, berinteraksi secara positif dengan teman sebaya, belajar berkolaborasi, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan memahami norma sosial. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik, mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, belajar dengan efektif dan mengembangkan minat belajar.
Yang berikut membangun identitas diri, mengembangkan rasa percaya diri, harga diri, dan identitas diri yang positif, mempelajari peran dan tanggung jawab sosial. Perkembangan fisik anak usia 6-12 tahun. Anak mengalami peningkatan tinggi badan dan berat badan secara bertahap. Perkembangan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan melempar, dan motorik halus seperti menulis, menggambar, dan menggunakan alat-alat kecil. Semakin terasa, kemampuan koordinasi mata dan tangan juga meningkat. Perkembangan kognitif anak usia 6-12 tahun. Kemampuan berpikir logis, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir abstrak mulai berkembang pesat. Anak mulai mampu berpikir secara sistematis, memahami konsep-konsep yang lebih kompleks, dan melakukan penalaran. Perkembangan sosial emosional anak usia 6-12 tahun. Anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya, mengembangkan kemampuan empati, dan memahami norma sosial. Mereka mulai membangun hubungan persahabatan yang lebih kompleks dan belajar mengatasi konflik secara konstruktif. Perkembangan emosi juga semakin kompleks, dan anak mulai belajar mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Perkembangan bahasa anak usia 6-12 tahun. Kemampuan berbahasa anak semakin kompleks, perbedaan kata bertambah, dan kemampuan gramatikal semakin baik. Mereka mampu menggunakan bahasa dengan lebih efektif dan tepat, dan berkomunikasi dengan mengekspresikan diri. Bahaya yang mengancam anak usia 6-12 tahun. Yang pertama, kekerasan fisik dan emosional. Kekerasan fisik dan emosional dapat menyebabkan trauma psikologi yang berdampak jangka panjang. Yang kedua, penyalahgunaan zat. Paparan terhadap zat adiktif seperti narkoba dan alkohol dapat menimbulkan kecanduan dan masalah kesehatan yang serius. Yang ketiga, kecelakaan dan cedera. Anak-anak rentan terhadap kecelakaan dan cedera baik dalam rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Penting untuk memberikan pengawasan dan edukasi keselamatan. Kesimpulan, masa kanak-kanak akhir 6-12 tahun merupakan periode perkembangan krusial dan dinamis, ditandai dengan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan anak. Perkembangan fisik yang stabil, peningkatan kemampuan kognitif dan logika, perkembangan keterampilan sosial yang lebih baik, serta kemampuan berbahasa yang semakin kompleks dan menjadi ciri khas. Kemampuan berpikir logis dan abstrak yang berkembang pesat pada tahap operasi konkret menurut teori Piaget memungkinkan anak untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Namun, anak-anak pada masa ini juga rentan terhadap berbagai bahaya, termasuk kekerasan fisik dan emosional, penyalahgunaan zat, dan kecelakaan. Oleh karena itu, peran orang tua, pendidik, dan lingkungan sekitar sangat penting dalam memberikan dukungan, perlindungan, dan bimbingan yang tepat agar anak dapat berkembang secara optimal dan terhindar dari potensi bahaya. Pemahaman yang mendalam tentang karakteristik perkembangan anak pada masa kanak-kanak akhir ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.